Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Di kali ini saya kembali berbahagia karena saya mendapatkan inspirasi besar, betul, inspirasi besar untuk saya bagikan kepada kamu semua, terutama bagi kamu semua yang merasa minder. Minder akan diri kamu sendiri, minder akan produk kamu yang tidak laku-laku, atau mungkin minder akan sesuatu hal yang besar di luar sana, yang bisa jadi kamu belum mengetahui kenapa ya kok gue susah banget lakunya, baik secara diri sendiri maupun laku di dalam menjual barang. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana caranya teman-teman supaya kita bisa menjual produk, baik itu produk yang berupa barang, jasa, atau bahkan menjual diri kamu sendiri supaya kamu menjadi laku. Betul, laku. Jadi sebenarnya audio atau video ini terinspirasi teman-teman. Seperti biasa terinspirasi lagi oleh sahabat Pagar Kehidupan yang pertanyaannya sangat luar biasa banget ya. Saya bangga loh teman-teman, karena sahabat Pagar Kehidupan itu orangnya pinter-pinter. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan pun yang berkualitas dan sangat berbobot. Saya bangga dengan kamu, sahabat Pagar Kehidupan. Kamu semuanya pintar. Pertanyaannya begini teman-teman. Dia bertanya, saya sudah buka usaha mas bro, usaha rumah makan. Rumah makan saya sudah berjalan selama 8 tahun kurang lebih. Tapi kenapa ya, kok kayaknya pelanggannya segitu-segitu aja? Gimana caranya supaya saya bisa mendatangkan pelanggan yang jumlahnya banyak dan besar, sehingga saya mungkin bisa lebih untung atau profit lebih besar lagi di kemudian hari? Nah, pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya menginspirasi saya untuk memberikan sebuah ilmu bagaimana menciptakan produk yang laku, tapi di sini juga saya ingin membahasnya lebih dalam, karena yang namanya produk teman-teman, itu bukan berupa barang aja loh. Kamu sadar nggak sih bahwa kamu sendiri, iya kamu yang mendengarkan suara saya kali ini, kamu adalah produk. Kamu percaya nggak kalau kamu adalah produk? Kamu nggak percaya? Oke, sekarang saya tanya sama kamu ya. Kamu yang pernah mendaftarkan diri ke sekolah, baik itu SMP atau SMA, yang pertama kali ditanya sama orang-orang yang ada di sekolah baru kamu apa? Prestasi kamu kan? IQ kamu kan? Nilai rapor kamu, betul nggak? Ketika kamu menunjukkan prestasi kamu, nilai rapor kamu, secara tidak sadar maupun secara sadar, itu kamu sedang menjual diri kamu kepada sekolah baru kamu. Dan itu salah satu bukti bahwa kita semua ini adalah produk. Bagi kamu yang sekarang kerja di kantor, kamu ngerasa nggak dulu ketika kamu ngelamar diri kamu di kantor baru, kamu sebenarnya sedang menjual diri kamu kan? Kantor tidak akan mau menerima kamu kalau kamu mohon maaf nilainya murah. Kamu bisa diterima di kantor kamu saat ini karena menurut kantor kamu saat ini, kamu bernilai mahal. Kamu percaya bahwa kamu adalah produk yang dijual? Harus percaya, karena kita semua adalah produk. Nah mas bro, kalau kita semua adalah produk berarti kita barang dong. Nah bukan, salahnya kita selama ini adalah berpikir bahwa semua yang namanya produk adalah barang. Produk itu terdiri dari 3, produk barang, produk jasa, dan produk kualitas diri. Betul, produk kualitas diri. Ini yang namanya produk kualitas diri ini yang jarang dibahas. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya adalah banyak orang tidak tahu bagaimana cara menjual diri mereka dalam tanda kutip di kalangan masyarakat, sehingga mereka mohon maaf jadi pribadi yang kurang laku. Agak miris ya, betul, tapi itu fakta loh. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan yang berbobot dari seorang sahabat Pagar Kehidupan tadi, dia menanyakan bagaimana caranya membuat makanan saya menjadi digandrungi banyak orang. Kita harus berbicara bahwa itu adalah masalah produk barang. Nah, lucunya teman-teman, perlu kamu dengarkan baik-baik, antara kita menjual produk barang, jasa, dan kualitas diri, intinya sama loh. Betul, antara kamu menjual barang, menjual produk jasa, dan menjual diri kamu sendiri, intinya sama, benar-benar sama. Samanya bagaimana? Nah, dengarkan baik-baik. Kamu menjadi tidak laku bukan karena kamu tidak enak. Kamu menjadi tidak laku bukan karena kamu tidak bagus. Apapun yang kamu jual, baik itu barang, jasa maupun kualitas diri, kamu menjadi kurang laku bukan karena kamu tidak bagus, bukan karena kamu tidak enak, tapi karena kamu tidak unik. Sekali lagi, karena kamu tidak unik. Perlu kamu tahu, teman-teman, beda antara enak dengan unik. Beda antara bagus dengan unik. Kalau kamu bisa menjual sebuah produk, baik itu barang, jasa, maupun kualitas diri dengan bagus, dengan enak, itu bagus, itu top. Tapi kalau kamu hanya berlandaskan enak dan bagus saja, kamu akan cepat tersusul oleh kompetitor kamu, siapapun mereka.
Nah, supaya kamu bisa jadi unggul, bahkan dicari sepanjang segala abad oleh banyak orang, kamu harus menjadi pribadi yang unik. Nah, unik itu maksudnya gimana, Mas Bro? Unik itu bahasa gampangnya adalah kamu menaruh sesuatu yang melambangkan diri kamu, baik itu pada barang yang kamu jual, baik pada jasa yang kamu jual, atau pada kualitas diri kamu. Ingat, menaruh sesuatu yang melambangkan diri kamu. Itu unik tuh. Kamu menjual makanan bisa bertahan 8 tahun, itu luar biasa. Makanan kamu sudah terbukti pasti enak. Tapi kalau hanya enak, kamu cepat atau lambat akan hilang produknya, ditelan oleh kompetitor kamu yang bisa menyajikan makanan lebih enak dari kamu. Karena rahasianya gini teman-teman, dengarkan baik-baik. Di dalam dunia ini akan selalu ada yang lebih enak, akan selalu ada yang lebih lezat, akan ada selalu yang lebih bagus, akan ada yang selalu lebih ganteng, lebih cantik, dan lebih nikmat. Itu akan selalu ada. Bahkan percaya atau enggak, akan selalu ada barang yang lebih bagus dari barang yang saat ini kamu anggap paling bagus di masa depan nanti. Percaya atau enggak? Lihat handphone kamu. Handphone kamu salah satu bukti perkataan saya benar. Handphone kamu waktu dulu 5 tahun yang lalu, beda nggak dengan handphone kamu sekarang yang baru? Beda kan? Kamu 5 tahun lalu mungkin begitu beli handphone kamu yang lama nih, yang sudah mungkin tidak ada, kamu merasa bahwa itu handphone yang tercanggih bukan? Tapi ternyata 5 tahun kemudian, kamu sudah beli handphone baru dan merasa bahwa, oh ternyata ada yang lebih canggih ya dari handphone gue dulu. Kamu membeli handphone baru. Itu salah satu bukti bahwa perkataan saya benar. Nah sekarang, yang harus kamu taruh di pikiran kamu adalah ini, dengarkan. Beda antara enak dengan unik. Tapi untuk bisa menjadi unik, kamu harus enak dulu. Masih bingung ya? Oke. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh sahabat pagar kehidupan adalah begini. Oke mas bro, gue tahu. Kita semua harus menjadi orang yang unik. Pertanyaan besarnya adalah begini mas bro. Gimana caranya kita bisa menjadi orang yang berkepribadian unik? Atau bagaimana caranya kita bisa menciptakan produk, baik itu barang, jasa, maupun kualitas diri yang unik? Caranya bagaimana? Caranya adalah sederhana. Pertama, untuk bisa menemukan keunikan, kamu harus mencapai suatu level yang disebut dengan enak dulu, bagus dulu, ganteng atau cantik dulu. Sekali lagi, enak dulu, bagus dulu, kalau fisik mungkin ganteng atau cantik dulu. Benar, kamu harus ada bagusnya dulu, karena kamu tidak bisa mencapai keunikan kalau kamu tidak bagus dulu. Jadi jangan kebalik, jangan bertanya keunikannya apa ya mas bro, jangan. Sebelum kamu menanyakan keunikan, kamu harus tanya dulu, produk kamu emang bagus nggak? Makanan kamu emang udah enak belum? Badan kamu sudah kamu rawat belum sehingga nampak ganteng atau cantik belum? Karena pada dasarnya gini, kalau kita bicara soal fisik, setiap orang itu dilahirkan pasti ganteng, pasti cantik. Masalahnya, rahasianya, tidak semua orang mau merawat diri. Itu yang menyebabkan orang terlihat ada yang lebih ganteng, lebih cantik, sementara mohon maaf ada yang kurang ganteng, kurang cantik. Kalau semuanya merawat diri, pasti ganteng, pasti cantik tanpa operasi. Itu faktanya. Jadi kalau masalah kualitas diri, saya tidak perlu mengatakan bahwa kamu harus ganteng, harus cantik. Karena pada dasarnya kamu ganteng, kamu cantik, kamu hanya perlu merawat diri. Itu kalau kamu ingin menjual diri sendiri dari segi kualitas diri. Nah yang kita bahas dulu pertama kali adalah bagaimana cara menciptakan barang yang unik dan jasa yang unik. Pertama, kamu harus tahu dulu, tanyakan dulu kepada orang banyak. Kira-kira kalau kamu makanan nih, makanan lu udah enak belum? Kalau kamu menciptakan sebuah produk barang, tanyakan dulu kepada orang lain, barang gua nih udah bagus belum sih menurut lu pada? Udah berguna belum sih menurut lu pada? Kalau memang udah berguna dan sudah bagus, bagus. Itu pertanda level 1 menuju keunikan kamu sudah tercapai. Nah, level berikutnya, setelah kamu mendapatkan predikat bagus dan enak tadi, baru kita mencari keunikan dari barang dan jasa yang kamu jual tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah gunakan kreativitas kamu. Caranya, kamu tanyakan dulu diri kamu sendiri. Cara apa yang bisa gue lakukan untuk membuat makanan dan produk ini kayaknya gue banget. Itu aja. Kebanyakan orang itu pasti punya ciri khas dari setiap masakannya, dari setiap produknya. Tapi masalahnya, nggak semua orang pede, teman-teman. Mereka nggak pede, ujung-ujungnya mereka niru. Aduh, kayaknya produk itu bagus tuh, kita tiru deh yuk. Aduh, kayaknya jasa itu keren tuh, kita ikut ya dulu.
Padahal, kalau kamu meniru, percaya atau enggak, kamu akan selalu kalah dengan kompetitor kamu. Titik. Nah sekarang, kamu tanyakan dulu. Kalau kamu adalah pembuat makanan, kamu tanyakan dulu, apa ya yang bisa gue sebarkan di makanan ini? Yang melambangkan gue banget. Supaya orang tuh tahu bahwa ini loh keunikan makanan gue. Kalau kamu menciptakan produk, tanyakan diri kamu sendiri, apa ya dari produk yang gue ciptakan ini yang melambangkan, kata melambangkannya di garis bawah ya, yang melambangkan gue banget. Sekarang saya tanya, Pagar Kehidupan, kenapa kamu sampai detik ini mendengarkan channel Pagar Kehidupan? Kamu jawab dalam hati. Jawaban yang paling benar adalah, bukan hanya enak, tapi karena ini adalah unik. Pagar Kehidupan ini adalah unik. Uniknya dilambangkan dengan apa yang kamu dengar saat ini, yaitu cara saya berbicara adalah unik. Ini Aryan Surya banget. Inilah saya, yaitu Aryan Surya. Nah, kamu harus juga bisa seperti itu. Tanyakan dulu diri kamu, apa yang bisa gue lakukan ke makanan ini, ke produk ini, ke jasa ini, ke kantor yang gue lamar, ke cewek yang gue lamar. Sekali lagi, jawabannya ada di dalam hati kamu. Bukan di saya, bukan di orang di luar sana yang hebat, tapi di dalam diri kamu sendiri. Itu rahasianya. Nah, itu untuk kalau kamu menjual produk, barang, dan jasa. Nah, bagaimana dengan kamu yang mungkin mohon maaf, pengen punya pasangan, pengen kerja di kantor, pengen menjual diri kamu untuk mendapatkan sesuatu hal yang bersifat kerjaan atau pengakuan. Atau mungkin lebih tepatnya lagi, gimana caranya mas bro, supaya gue bisa menjual kualitas diri gue dan menjadi laku. Triknya gimana? Caranya sama. Pertama, tadi saya udah kasih tahu, kamu harus mulai merawat diri, itu nomor 1. Merawat diri itu bukan hanya kamu lakukan ketika kamu belum nikah loh. Kamu sudah nikah pun, baik cewek atau cowok, harus sama-sama merawat diri. Bagi kamu yang jomblo, kamu rawat diri kamu dulu dengan perawatan yang semaksimal mungkin. Itu nomor 1 dan itu wajib. Bagi kamu yang ingin mendapatkan pekerjaan, rawat juga diri kamu karena bagaimanapun semua orang akan melihat sesuatu berdasarkan tampilan luarnya dulu. Percaya atau enggak, itu fakta. Nah, setelah kamu melakukan perawatan diri yang tidak usah mahal-mahal, yang penting dirawat, olahraga, tidur cukup, makannya bagus, dan sebagainya. Setelah kamu merawat diri, kamu akan masuk ke dalam fase yang namanya ganteng dan cantik versi kamu. Ingat, setiap orang punya kecantikan dan kegantengan sendiri yang tidak bisa disamakan. Kalau kamu merawat diri, pasti kamu ganteng, pasti kamu cantik. Itu janji saya. Nah, setelah kamu udah ganteng, udah cantik, baru kamu tanya diri sendiri dulu. Hal apa ya yang gua banget? Yang bener-bener gua banget? Hal apa ya yang merupakan ciri khas gua banget? Yang membuat orang-orang tuh kalau gua melakukan hal ini, orang-orang jadi suka sama gue gitu. Sesuatu hal yang berasal dari lubuk hati terdalam gue. Ada orang yang mungkin punya kepribadian cool, jadilah cool. Ada orang yang mungkin punya kepribadian humoris, jadilah humoris. Kalau ada orang punya kepribadian yang pandai berbicara seperti saya, jadilah orang yang pandai berbicara. Apapun yang murni, kata murninya di garis bawahi, apapun yang murni ada pada diri kamu, fokus di situ. Setiap orang pasti punya. Jadi berhubungan dengan kelebihan ya mas bro. Betul, kelebihan kamu yang Tuhan udah kasih dalam diri kamu dalam bentuk kepribadian itu apa? Nah, yang merupakan kesalahan fatal tuh gini teman-teman. Ada orang yang gak cool, tapi memaksakan diri jadi cool, ujung-ujungnya apa? Buat orang lain jadi muntah. Pernah gak kamu ngeliat gitu? Cowok sok cool, bikin muntah. Begitu juga dengan cewek. Ada cewek, mungkin orangnya memang dia tomboy, tapi karena takut dibilang aneh ketika dia tomboy, dia jadi feminin banget. Ujung-ujungnya, orang-orang jadi ketipu. Ujung-ujungnya, orang jadi ilfil, jadi nggak laku. Itu kesalahan terbesar kamu, karena kamu berusaha menjadi orang lain. Nah sekarang, kamu fokus menjadi diri kamu sendiri 1000% yang terbaik. Karena dengan begitu, kamu akan bisa menggunakan keunikan yang sudah Tuhan kasih dalam diri kamu semaksimal mungkin. Kalau kamu sukanya IPA,
fokuslah ke IPA, jangan coba-coba main musik. Kalau kamu sukanya musik, fokuslah ke musik, jangan coba-coba jadi ahli fisika. Apapun yang Tuhan kasih kelebihan dalam diri kamu, fokusnya ke situ teman-teman. Ketika kamu percaya 1000% dengan diri kamu sendiri, kamu menjadi unik, di situ akan kamu lebih gampang diterima oleh banyak orang. Gampang diterima oleh banyak orang, itu janji saya. Nah sekarang, saya tanya dulu, seberapa pedenya sih kamu dengan diri kamu sendiri selama ini? Kalau saya boleh tebak, banyak di antara kamu yang selama ini kurang pede dengan diri kamu sendiri ya. Sampai kamu berusaha menjadi orang lain. Itu permasalahan terbesar kamu, berhenti. Karena itu yang mengakibatkan kamu menjadi tidak akan laku. Mohon maaf, itu kejujuran yang pahit. Nah sekarang, prakteknya kamu sederhana. Pertama, kamu tanyakan dulu, apa yang pengen gue buat laku ya? Apakah barang, jasa, atau jangan-jangan diri gue sendiri? Yang kedua, kamu praktekin apa yang saya katakan tadi di depan, sesuai dengan apa yang ingin kamu jual. Kalau barang, ataupun jasa, pakai cara saya tadi di depan. Kalau kamu ingin menjual kualitas diri kamu, pakai cara yang baru saja tadi saya katakan, secepat-cepatnya. Semakin cepat kamu lakukan, semakin cepat hidup kamu berubah. Kamu mungkin akan tertandingi dengan kompetitor-kompetitor kamu di luar sana. Tapi faktanya, dia tetap tidak akan bisa mengeliminasi kamu, menghilangkan kamu selama kamu unik. Dan percaya atau enggak, keunikan inilah yang harus kamu jaga, baik pada barang yang ingin kamu jual, jasa yang ingin kamu jual, maupun terutama kepada kualitas diri kamu sendiri. So, pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah bosan menjadi pribadi yang tidak laku-laku? Apakah kamu ingin menjual produk barang maupun jasa untuk menjadi laku seperti apa kamu inginkan? Praktekkan apa yang saya katakan tadi, dan dengarkan video ini berulang kali supaya kamu bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, bagi kamu yang mungkin masih ada banyak pertanyaan, kamu sudah jelas tapi ingin curhat sama saya, pengen ngobrol sama saya secara langsung, boleh kamu subscribe dulu channel ini, karena saya selalu menyelenggarakan siaran langsung untuk channel Pagar Kehidupan di YouTube. Betul, channel ini ada siaran langsungnya yang biasa disebut dengan live streaming. Kapan live streaming diadakan? Hanya kamu ketika kamu subscribe channel saya yang tahu. Jadi bagi kamu yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe dan tunggu siaran langsung bersama saya. Kamu praktekkan apa yang saya katakan di video ini dan lihat hasilnya, pasti akan ada perubahan dan kamu laporkan hasilnya kepada saya ya. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya di sini. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.